فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn Da'ati Ilaihil Fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya mengenai hak suami istri. Bahwasanya di sana ada hak-hak yang perlu ditunaikan antara kedua belah pihak. Suami menunaikan hak istri, sebaliknya istri menunaikan hak suami. Itulah yang akan menjadikan kekeluargaan itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Karena saling menunaikan haknya masing-masing. Adapun kalau seandainya suami tidak menunaikan hak istri, atau sebaliknya istri tidak menunaikan hak suami, jangan pernah berharap keluarga itu menjadi keluarga yang utuh. Pasti akan ada barakallahu fik problematika dalam rumah tangga yang lebih besar, keributan, keonaran, dan bahkan bisa menghantarkan kepada perceraian. Tapi kalau saling faham haknya, memahami syariat, belajar ilmu dengan benar, tahu hak suami apa yang harus ditunaikan istrinya, istri juga memahami hak suami apa yang harus ditunaikan atau sebaliknya, itu insyaallah akan akan terwujudkan tadi itu, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lanjutkan. Wa min huquqiz zawja 'ala zawjiha, dan termasuk hak-hak istri terhadap suaminya, maksudnya perkara yang harus ditunaikan oleh suaminya dan menjadi kewajiban suaminya harus dia tunaikan, an yaquma biwajibin nafaqatiha min at-ta'am, asy-syarab, wal kiswah, wa maskan, wa tawabi' dzalik. Sahih. Hendaknya seorang suami itu mengerjakan kewajibannya berupa nafkah. Jadi suami wajib menafkahi istrinya, bukan terbalik, bukan justru istri menafkahi suaminya, itu terbalik. Ini kita kembali ke hukum asal ya, kembali kepada pembicaraan asal, bahwa suami itu punya hak kewajiban yang harus dia tunaikan. Di hadapan istrinya, yaitu memberikan nafkah. Kata beliau, minat ta'am, baik berupa makanan, wasyarab, minuman, wal kiswah, pakaian, wal maskan, tempat tinggal. Wa tawabi' dzalik, dan juga perkara yang mengikuti hal tersebut. Jadi mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Mafhum? Naam. Tentunya hal ini ketika Ketika di sana perlu tempat tinggal yang harus digunakan. Adapun kalau sudah ada tempat tinggal, dimudahkan ada tempat tinggal misalkan, sudah ada rumah misalkan, ya tidak masalah, tinggal melanjutkan hak-hak yang lain. Bisa dipahami ya? Tinggal melanjutkan hak-hak yang lain yang perlu ditunaikan. Makanan, minuman, pakaian. Tapi kalau seorang suami sudah enggak mau kerja misalkan, enggak mau ngasih nafkah istrinya, makannya enak-enak tapi istri dibiarkan makannya, barakallahu fik, misalkan sembarangan misalkan, itu ternyata tidak termasuk tipe suami yang bertanggung jawab. Jadi suami itu sepaham. Apalagi ketika udah punya anak. Jangan dia suami makannya enak-enak, istri dan anaknya dikasih makan yang rendah misalkan. Itu salah juga. Tapi bagaimana? Pastikan dia tuh ingat istri, ingat anaknya. Di saat dia makan enak, pastikan istri dan anaknya juga makan enak gitu loh ya. Itu menunjukkan bahwasanya pengertian. Ya, seorang suami mengerti keadaan istrinya. Mafhum? Kita lihat sini. Liqauli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas orang yang dilahirkan, maksudnya anak yang dilahirkan, itu dia berhak mendapat rezeki mereka dan pakaian untuk mereka dengan cara yang terbaik. Faham maksudnya? Jadi ketika suami istri, itu kan belum ada anak, itu juga suami wajib menafkahi istrinya. Nanti ketika ada anak, suami kewajibannya sudah tambah lagi, menafkahi istri dan anaknya. Ingat-ingat ya, kadang-kala ada yang tipe suami dia pengennya makan enak-enak, ya kan? Tapi dia lupa istri, lupa anaknya, sangan. Kalaupun dia makan di luar, taruhlah makan di luar, ya kan, makannya enak,
dia ingatlah di rumah itu. Ingatlah istrinya, ingatlah anaknya. Mungkin dia beli dibungkus ya, untuk oleh-oleh istrinya atau anaknya, itu berarti dia pengertian, paham. Jangan dia makan enak-enak di luar, nah di rumah nggak ada makanan misalkan. Nah, itu terlalu berlebihan. Dalam artian terlalu jauh daripada ajaran syariat. Kita lihat di sini, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna al-ma'ruf. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada mereka istri-istri wajib atas kalian wahai para suami memberikan rezeki untuk mereka, pakaian untuk mereka dengan cara yang terbaik. Jadi jangan sampai berpenampilan, suami penampilannya bagus, masya Allah, tapi istri nggak pernah dibelikan pakaian, anaknya nggak pernah dibelikan pakaian. Itu jangan sampai. Kalaupun seandainya suami itu beli pakaian, ya ingatlah istrinya, ingat anaknya. Paham ya? Nah, semuanya dikondisikan. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Karena rezeki itu semua sudah diatur semuanya. Sudah tercatat dan diatur semuanya. Jadi jangan pernah ada pemikiran, wah nanti kalau membelikan pakaian untuk istri dan anak, uangnya akan habis atau yang semisalnya. Dia berpikir tatkala dia harus barakallahu fiik sederhana. Tatkala dia punya rezeki yang lebih, jangan lupa anak dan istrinya tadi. Paham ya? Nah, itu pentingnya memahami syariat sehingga tidak salah dalam melangkah. Wasu'ila ma haqquz zauja ahadina alaih. Kemudian Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa hak seorang istri di antara kami yang perlu ditunaikan oleh suami?" Qala antut'imaha idza ta'imta. Lihat ini. Kamu memberi makan dia ketika kamu makan. Jadi kalau kita belanja di luar, makan di luar misalkan, nah misalkan anak istri di rumah belum makan juga, nah dibelikanlah makanan juga, dibungkus. Paham ya, untuk mereka. Jadi ingat anak, ingat istri kalau sudah punya anak. Wa taksuha idza tasaita, dan kamu memberi pakaian dia ketika kamu berpakaian. Jadi jangan dia sibuk beli pakaian beraneka ragam, lupa pakaian untuk istri dan anaknya, itu salah juga. Paham ya? Wala tadribul wajha. Kalau marah jangan mukul wajah. Kadang-kala terjadi namanya KDRT. Tahu KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, seorang suami emosi dikit nggak terkendalikan langsung nampar wajah istrinya, jangan. Namanya wajah itu pusat kalau baik buruknya dalam artian cantik atau tidak kalau seorang istri misalkan ya. Jadi jangan sampai memukul wajah. Mukul wajah itu dilarang dia. Wala tadribul wajha. Jangan mukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan mencaci maki menghina. Emosi, marah itu wajar. Ketika ada perkara yang dia harus marah, itu tabiat manusia. Tapi kalau marah berlebihan sampai mukul istrinya pada tempatnya dilarang tadi itu dilarang oleh syariat. Apalagi mukul wajahnya, nampar wajah, jangan. Kalaupun marah dengan marah yang dia bisa mengkondisikan, mengendalikan keadaannya, makanya perlunya ilmu. Dengan ilmu dia akan paham bagaimana ketika dia marah, solusi yang terbaik bagaimana. Minimalnya ketika dia marah, mungkin dia nggak ngajak bicara, itu lebih baik daripada dia mukul. Paham ya? Karena perempuan itu sensitif sekali. Paham ya? Terkadang digertak sedikit aja, belum dipukul ya, baru digertakkan aja. Itu udah sakit hati, nangis, mungkin kepikiran terus, itu perempuan. Apalagi tambah pukulan, tambah tamparan, tambah tendangan. Nah, semuanya itu pastikan tidak ada pada kita semuanya. Lihat. Wala tadribil wajha, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, jangan mencaci maki menghina perempuan. Maksudnya istri tadi. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajarnya kecuali di rumah. Kecuali dalam rumah. Kalaupun marah, ribut, terpaksa harus pisah ranjang tadi di rumah. Jangan dibiarkan dia keluar. Paham ya? Ini sekedar apa? Syariat menjelaskan apa adanya. Jadi kalau makan, suami makan, pastikan istri dan anak juga makan. Ketika suami berpakaian, pastikan anak dan istrinya juga berpakaian. Kalau marah, emosi, jangan mukul apa tadi? Wajah. Paham ya? Makanya ada namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu kadang-kala pertama, kurangnya paham terhadap syariat. Kedua, emosi yang tidak terkendalikan. Sehingga dia melampiaskan dengan cara memukul istrinya, nampar istrinya, nendang istrinya. Allahul musta'an, itu dihindari. Dan wala tuqabbih, jangan mencaci maki menghina istri. Paham ya? Setiap orang pasti punya problem, punya permasalahan di rumah tangga itu ada. Tapi permasalahan ini bagaimana caranya teratasi dengan cara yang terbaik. Dengan cara apa tentunya? Ilmu. Kalau kita punya ilmu, paham syariat, paham Al-Quran, paham Sunnah, dia akan bisa mengkondisikan keadaannya. Di saat marah bagaimana, paham ya? Nah, kemudian bagaimana cara meredam amarah tersebut. Itu semuanya ada caranya. Sudah kita lewati kemarin, di antara caranya adalah ketika dia marah,
Kalau dia berdiri duduk. Kalau dia posisinya masih belum teratasi wudu. Coba kalau marah wudu, setelah wudu paling lupa. Paham ya? Mulai adem dingin istilahnya. Kalau dia berdiri duduk caranya seperti itu. Berikutnya, wa min huquqiz zauja 'ala zaujiha, termasuk hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, an ya'dila bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zaujah tsaniyah. Ini bagi seorang suami yang punya istri lebih dari satu. Jadi hendaknya seorang suami itu berbuat adil. Lihat ini. Hendaknya seorang suami berbuat adil antara istri tersebut dengan istri yang satunya. Paham ya? Jadi pada asalnya laki-laki itu pada asalnya boleh menikah 2, 3, 4, maksimal 4 untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Adapun Rasulullah lain hukumnya, tapi umatnya itu boleh menikah kalau mampu maksimalnya 4. Mafhum? Nah, namanya poligami. Nah, syarat poligami itu ingat-ingat ada syaratnya, yaitu siap berbuat adil. Adil sini ingat-ingat bukan adil dalam hal cinta, tapi adil dalam hal nafkah. Kalau belum mampu berbuat adil, jangan berlagak sok berani mencoba ternyata ribut. Ternyata ribut dalam rumah tangga, akhirnya yang istri pertama minta cerai, istri kedua minta cerai, ujung-ujungnya dia enggak punya istri lagi. Paham ya? Itu terjadi soalnya. Di luar sana banyak sekali. Nah, ini sekedar gambaran, hukum asalnya poligami itu enggak ada larangan. Karena sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Nikahilah perempuan yang kalian sukai. 2, 3 atau 4. Lihat itu. Tapi ada syaratnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu. Itu penting sekali syaratnya. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, satu saja. Maksudnya adil dalam hal apa nih? Dalam hal nafkah. Dalam hal apa? Nafkah. Jangan sampai memiliki istri lebih dari 1, 2 atau 3 misalkan, tapi yang dikasih nafkah yang istri muda. Yang istri tua dikasih nafkah enggak layak misalkan, itu berarti enggak adil dia. Tapi dalam hal cinta, rasa sayang itu enggak bisa dibikin sama. Buktinya Rasulullah SAW istrinya banyak atau tidak? Banyak. Tapi yang paling beliau cintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan itu. Istrinya banyak. Tapi yang beliau cintai Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik minan nisa?" Wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang paling kau cintai? Aisyah. Bayangkan itu. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasannya keadilan di sini bukan masalah cinta, tapi masalah pemberian nafkah. Mafhum? Kalau belum mampu berbuat adil berapa tadi? Cukup 1. Garansi seumur hidup. Apa ya? Nah, barakallahu fik. Maksudnya enggak usah neko-neko, banyak acting, banyak gaya ya, langsung nikah lagi istri kedua, ketiga, ternyata modus, bohong, ngakunya masih perjaka belum pernah nikah, ternyata udah punya istri pertama. Bohong. Bohong itu tidak akan membawa kebaikan. Paham ya? Nah, akhirnya istri pertama minta cerai, istri kedua pun karena tahunya dia masih bujangan, setelah tahu dia ternyata udah punya istri, minta cerai juga. Akhirnya apa? 1 tambah 1 berapa? 0. Ya kan? Akhirnya kosong, dia nggak punya istri lagi. Allah musta'an. Ini sekedar pengalaman di luar sana. Banyak kisah, banyak cerita yang jelas. Ketika dia ingin melakukan poligami, dipikir matang-matang. Jangan bermodalkan, kami mampu. Untuk fisik kami mampu. Bukan masalah fisiknya. Masalah keadilan. Keadilan dalam membagi harta nafkahnya tadi itu loh. Mampu nggak dia berbuat adil itu loh. Paham ya? Nah, pokoknya nggak usah mikir kerjaan, nanti kalau udah nikah tuh rezeki akan ada. Itu yakin, kita percaya rezeki itu ada. Tapi tidak semudah yang dia bayangkan itu loh. Paham ya? Dia nggak punya kerjaan, kerja pun malas. Seringnya cuman ngandalkan penghasilan istri, akhirnya dia mau poligami. Ujung-ujungnya rusak. Ini kita bicara fakta ya, di luar sana banyak kisah cerita yang masuk ke kami yang kesimpulannya kebanyakan perceraian itu diantaranya kalau di kalangan ahlus sunnah yang kadang pahamnya belum terlalu benar-benar paham, itu masalah poligami diantaranya. Ribut gara-gara apa? Ternyata tidak adil. Nah, ini penting sekali nih. Kata beliau, kalau seandainya dia memiliki lebih dari 1 istri, hendaknya berbuat adil. Ya'dil bainahuma fil infaq, ya kan? Adil antara keduanya dalam hal infak. Wasukna, dalam hal apa? Rumah, tempat tinggal. Wal mabit, dalam hal mengatur waktu bermalam. Paham ya? Karena waktu bermalam kalau istrinya lebih dari 1 diatur. Sepekan di tempatnya si fulanah misalkan. Pekan berikutnya di tempat si fulan, harus diatur itu, enggak boleh pilih kasih, enggak boleh. Barakallahu fikum, enggak boleh istilahnya apa? Enggak adil, harus adil masalah tempat ini. Masalah apa?
jatah waktu ini. Paham maksudnya ya? Kecuali diizinkan oleh istri yang lain. Antum ingat kisahnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ketika di usia tua, waktu itu Rasulullah hendak menceraikannya. Tapi Saudah milih, "Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan aku ya Rasulullah. Biarkan aku tetap menjadi istrimu, tapi jatah hariku, aku berikan untuk Aisyah." Lihat. Kalau itu enggak masalah karena istrinya mengizinkan. Jatah yang seharusnya Rasulullah datang ke Saudah sama Saudah tadi radhiyallahu anha diberikan untuk siapa? Aisyah. Jadi seharusnya berkunjung ke Saudah tapi berkunjungnya ke Aisyah karena sudah diizinkan, itu enggak masalah. Ini penting sekali dalam syariat ini, jadi jangan sampai 6 tahunnya cuman disyariatkan poligami, enggak ngelihat syariat-syariat yang ada di dalamnya, jangan. Lihat ini. Wal mabit wa kull ma yumkinu al adl fi. Dan semua perkara yang memungkinkan dia berbuat adil. Fa innal mail ila ihdahuma kabiratun minal kaba'ir. Ngeri loh ya. Dikarenakan pilih kasih, condong kepada salah satu di antara keduanya misalkan termasuk dosa besar yang besar. Termasuk dosa besar ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kanat lahu imra'atan, famala ila ihdahuma, jaa'a yaumal qiyamah wasyriquhu ma'il." Allahul musta'an. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia pilih kasih kepada salah satu di antara keduanya, maka datang dari kiamat nanti dalam keadaan sisi bagian tubuhnya itu condong atau miring. Bisa sisi kanan, sisi kiri. Paham ya? Nah, condong atau miring. Intinya ancaman itu, barakallahu fiik. Wa amma ma la yumkinu an ya'dil fi. Adapun perkara yang tidak memungkinkan untuk berbuat adil, ada memang perkara yang untuk harta dia Masya Allah, istri pertama setiap pekan dikasih 10 juta misalkan, hafal ya. Istri kedua juga sama, adil bisa dia dalam masalah nafkah ini. Tapi ada perkara yang enggak bisa adil. Apa itu? Kal mahabbah, rasa cinta. Paham ya? Wa rahatun nafas, dan juga nyaman, kenyaman jiwa. Ya enggak? Otomatis suami ini dia akan senang dengan istri lebih muda daripada istri yang tua. Iya enggak? Kira-kira. Ya, seorang suami kalau dia punya dua istri pertama udah tua, istri kedua masih muda, otomatis dia akan condongnya ke yang muda dalam hal cinta biasanya. Paham ya? Nah, seperti ini kata beliau, perkara yang enggak mungkin adil, seperti rasa cinta, warahatun nafas, ketenangan, kenyamanan jiwa, fa innahu la isma alaihi fi, enggak dapat dosa, karena enggak mungkin bikin sama. Rasulullah aja tadi ingat-ingat Rasulullah SAW, beliau di kalangan istri-istri itu yang paling beliau cintai siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya untuk masalah kecintaan ini enggak bisa dibikin sama dan dia enggak berdosa. Karena sulit. Gimana? Paham ya? Pasti orang akan mencintai yang mungkin lebih muda atau lebih bagus akhlaknya, seperti itu. Mafhum? Li'anna hadza bi ghairi istita'ati, karena ini di luar kemampuan dia. Di luar kemampuan si suami tadi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara wanita-wanita walaupun kalian sudah berusaha semangat semaksimal mungkin. Adil dalam hal apa ini? Kecintaan. Mafhum? Wa kana Rasulullah sallallahu yuqassim bainan nisa'i radhiyallahu anhunna faya'dil wa yaqul Allahumma hadha qisna hadha qasami fima amlik. Atau hadha qismi fima amlik. Fala talumunni na'am fima tamlik wala amlik. Artinya waktu itu Rasulullah membagi-bagi jatah hari untuk apa? Untuk istri-istrinya, dan beliau berbuat adil di situ. Lihat, beliau mampu berbuat adil. Seraya beliau mengatakan, "Ya Allah, inilah pembagianku terhadap perkara yang aku mampu. Dan janganlah engkau menyalahkan diriku pada perkara yang apa? Ya, yang engkau mampu sedangkan aku tidak mampu." Paham ya? Nah, Allah Ta'ala kan mampu mengatur, Allah Ta'ala mampu kan mengatur kan? Tapi hamba ini kan enggak bisa. Paham ya? Nah, hamba ini kan misalnya mengatur rasa cinta diatur sama, enggak bisa juga. Bisa dipahami ya? Nah, walakin law faddala ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit biridhaha fala ba'sa. Sudah kami sebutkan kisahnya tadi. Akan tetapi kalau seandainya seorang suami lebih mengutamakan kepada salah satu di antara dua istri tadi atas yang lainnya di dalam masalah mabit. Mabit itu waktu barakallahu fiikum berkunjung, waktu bermalamnya itu ada yang dilebihkan, biridhaha dengan seizin, dengan ridho istri yang satunya, fala ba'sa, enggak masalah. Kama kana Rasulullah SAW yuqassim li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah, ya kan? Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membagi 6 harinya untuk Aisyah, 6 dan harinya untuk Saudah. Hina wahabat Saudah li Aisyah, waktu itu ketika Saudah menghadiahkan harinya untuk Aisyah. Berarti diizinkan kan ini? Saudah termasuk istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah juga, tapi waktu itu jatahnya Saudah dihadiahkan untuk Aisyah.
Wa kana Rasulullah SAW yas'al wa huwa fi maradihi alladhi mata fi. Yang mana waktu itu Rasulullah sempat bertanya di hari yang beliau sakit dan beliau meninggal dengan sakit tersebut. Aina ana ghadan? Aku besok di mana nih? Maksudnya nanya jatahnya. Jatah harinya besok di mana? Aina ana ghadan? Di mana aku besok? Fa'adinallahu azwaju, kemudian istri-istrinya mereka semuanya kompak mengizinkan an yakuna haitsu sya'. Mengizinkan terserah beliau di mana dia inginkan. Fakana fi baiti Aisyah, ternyata beliau memilih rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha hatta mata, sampai beliau meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan di pangkuan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mafhum? Itu kisahnya panjang lebar, itu kesimpulannya. Kemudian berikutnya, sekarang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Tadi sudah selesai ya, hak istri yang harus ditunaikan oleh suami sudah selesai. Sekarang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri dibalik. Paham? Kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin, hak suami yang harus, hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Sekarang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri dibalik. Paham enggak? Ayo. Amma huququz zawj 'ala zawjatihi. Adapun hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, fahiya a'dzam min huquqiha, sahih, lebih besar dibandingkan hak istri. Nah, lebih besar. Karena laki-laki dan perempuan itu beda atau sama? Beda. Wa laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama seperti perempuan. Kemudian dalam masalah pembagian warisan aja bukti yang sangat jelas. Ya kan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatah anak laki-laki itu 2 kali lipatnya daripada jatah perempuan. Paham? Yang menunjukkan laki-laki dan perempuan itu beda. Jangan disamakan. Beda. Makanya di sini disebutkan hak suami terhadap istrinya jauh lebih besar. Liqauli ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan untuk mereka para istri mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dengan cara yang terbaik. Wal rijal 'alaihinna darajah, dan untuk kaum lelaki, para suami maksudnya, ada kewajiban bagi para istri untuknya itu bahkan apa? Ada tambahan darajah. Dalam artian lebih. Ada kewajiban harus tunaikan oleh istri dan bahkan lebih kewajiban tunaikan. Warrajul qawwam 'alal mar'ah, sahih. Dan lelaki itu adalah apa? Nah, barakallahu fiik, adalah pemimpin untuk para wanita. Yaqumu bimasalihah, yang dia akan melakukan apa yang ada kepentingan untuk apa? Untuk seorang wanita. Wa ta'dibiha, dan juga mengajarkan kepadanya. Wa tawzihiha, dan juga mengarahkan. Ini pada asalnya. Jadi pada asalnya seorang suami, seorang lelaki itu pemimpin untuk apa? Di dalam rumah tangga itu. Dia yang mengarahkan istrinya kepada perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Tapi kalau istrinya ternyata lebih pandai, lebih pintar, dia nggak masalah mengarahkan suaminya kalau suaminya salah. Intinya saling ta'awun, saling komunikasi, saling ta'awun, saling melengkapi. Jangan pernah mencari kesempurnaan, ingat-ingat itu. Kadang-kala orang mencari kesempurnaan kan, wah nikah kemudian ternyata melihat suaminya nggak sempurna, sebaliknya suami melihat istrinya nggak sempurna, akhirnya cerai. Salah. Orang kalau mencari kesempurnaan nggak dapat. Paham ya? Nah, misalkan suami mencari kesempurnaan istri, dilihat sempurna dinikahi, ternyata banyak kekurangannya. Sebaliknya, istri melihat suaminya, masya Allah kelihatan sempurna, ternyata banyak kekurangannya. Tapi bagaimana yang terbaik? Saling berusaha menyempurnakan. Paham ya? Nah, ketika berat, sama-sama digotong bareng-bareng. Ketika ringan, sama-sama dijinjing bareng-bareng. Seperti itu. Dalam artian, posisinya itu siap untuk kerjasama, pengertian, saling melengkapi, saling menyempurnakan, tapi jangan pernah mencari apa tadi? Kesempurnaan. Nggak akan dapat. Karena manusia biasa. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini penting sekali, bagus sekali kata beliau. Lihat sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah telah berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan sebab apa yang dinafkahkan oleh para suami dari harta-harta mereka. Ini hukum asalnya. Suami itu yang mencari harta, yang mencari nafkah untuk istrinya. Itu hukum asalnya. Tapi boleh nggak istri bantu suaminya? Misalkan suaminya sedang sakit, suaminya sudah mungkin sudah tua, misalkan udah lansia sehingga tidak bisa mencari nafkah. Yang jelas selama tidak berseberangan syariat boleh ta'awun, tolong menolong. Cuman hukum asalnya suami itu yang bergerak. Jangan suami sibuk main judi online, ya kan? Atau sibuk pinjaman online, istri yang kerja. Hasil kerja istri dipakai untuk judi online. Allahul musta'an. Karena banyak korban-korban seperti banyak ya. Korban judi online ya.
udah jutaan, ratusan juta, jual apa? Tanahnya dilewati jalan tol misalkan, atau tanahnya laku Masya Allah banyak sekali. Nah, karena melihat uang sebanyak itu langsung main judi online. Dia sepekan nggak kerja. Misalkan seperti itu. Di dalam kamar aja dia. Tapi udah mengeluarkan banyak ratus juta loh. Paham ya? Bahkan bisa hutang. Ratusan juta ini hilang, saldonya terambil, nggak terasa dia. Begitu keluar udah ratusan juta dia keluarkan. Rugi itu. Rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia dia rugi, nggak dapat apa-apa kan? Di akhirat ancamannya ngeri. Orang-orang berjudi itu. Paham ya? Orang-orang pelaku dosa besar, ancamannya ngeri. Nah, Allahul musta'an. Semoga kita jauhkan seperti itu ya. Jadi judi online, pinjaman online itu jangan pernah nyentuh. Nengok pun jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalaupun minjam jangan yang online-online itu. Nah, minjam ya minjam sesama teman, sesama saudara, sesama yang paham syariat sehingga tidak ada denda, enggak ada riba. Paham ya? Tapi judi online walaupun kelihatannya menggiurkan jangan pernah. Kemudian juga jangan pernah tertipu dengan investasi bodong. Investasi bodong itu dia mengajak tanam modal, tanam saham, tapi nggak jelas kerjaannya apa. Yang mau dikerjain, mau dibikin apa. Cuman ada beberapa orang di grup itu, 10 orang, 20 orang, meyakinkan setiap bulan akan cair 10 juta misalkan, tapi masing-masing setoran 3 juta. Jangan. Itu seringnya penipuan. Sudah setoran 3 juta, nggak pernah datang lagi, nggak pernah balik lagi 3 juta tadi. Diblokir nomornya, udah kerugian luar biasa. Penipuan kan banyak sekali. Modus. Bermodalkan apa? Dusta, Allahul musta'an. Kalau kerja yang nampak, yang jelas saja ya kan. Mau jualan makanan, jualan minuman ya kan. Nah, atau kerja bangunan nyata sekali ya kan, jelas kan. Daripada tadi itu yang enggak jelas ya, kerjanya katanya tanam modal ya, investasi online tapi ternyata penipuan. Allahul musta'an. Banyak kejadian seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Fa min huquqiz zauj 'ala zaujatihi, termasuk perkara yang hak suami yang harus ditunaikan istri, hak suami yang harus ditunaikan istri. Ingat-ingat nih, bagi para akhwat, para ummahat, para wanita yang sudah menikah, yang sudah punya suami, ada hak yang perlu dia tunaikan. Pertama, kata beliau di antaranya antuti'ahu fi amrih illa bi maksiatillah. Wajib seorang istri mentaati suaminya pada perintahnya kecuali apa? Bermaksiat kepada siapa? Allah Ta'ala. Semua perintah suami wajib dilaksanakan oleh istrinya selama bukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan istri jangan taat. Wah, nanti kalau anak enggak taat takut durhaka. Lihat dulu perintahnya apa dulu. Suami perintahkan istrinya untuk beli ganja misalkan, atau beli sabu-sabu, beli rokok. Atau beli apa itu namanya yang kayak peralon dihirup keluar asapnya itu? Vape. Itu vape ya. Nah, barakallahu fiik. Jangan. Istri enggak boleh taat di situ. Karena apa? Taat dalam perkara mungkar itu nanti masuk dalam ancaman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dilihat dulu perintah suami apa. Paham ya? Wahai istriku yang aku cintai, tolong belikan rokok Jisamsu. Misalkan. Suami ngomong sama istrinya siap katanya. Sami'na wa ta'na katanya. Karena kalau melanggar perintah suami kena laknat katanya. Dia paham syariat enggak? Kalau si istri paham syariat, lihat dulu perintahnya apa. Kalau perintahnya kemaksiatan, dia cukup mengatakan, maaf kami tidak bisa kalau maksiat. Selesai. Dia enggak berdosa. Tapi yang berdosa di sini kalau seandainya perintah suami itu bagus, perintah suami itu syariat, kok istri menolak, udah enggak usah berharap sudah. Ancaman laknat. Kalau misalkan malam itu suami marah gara-gara istri dalam perkara yang memang layak untuk marah, kemudian semalam itu belum dapat ridha suami, dari malam sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Itu istri. Tapi dalam perkara apa tadi? Dalam perkara ketika itu berbuat kemaksiatan. Kemudian suami menolak, suami marah dan semisalnya. Tapi pada asalnya ajakan suami, perintah suami selama itu kebaikan, istri tidak boleh menolak. Selama tidak ada alasan yang syar'i. Suaminya ngajak, ayo taklim, belajar yuk. Istrinya bilang, wah gini gitu gini. Ya, gak ada banyak alasan. Kemudian dia nolak ajakan suaminya. Taklim kan bagus. Ya kan? Belajar ilmu syar'i kan bagus kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian istrinya menolak, bisa kena ancaman dosa. Paham ya? Jadi belajar ilmu syar'i seperti ini kelihatannya memakan waktu setengah jam, seperempat jam, itu enggak rugi loh ya. Kelihatannya mungkin kalau pencari dunia rugi. Karena mungkin kalau dia di lapak tempat jualan, mungkin seperempat jam, setengah jam dapat uang enggak biasanya? Biasa dapat uang. Tapi kalau di majelis ini mana yang ada enggak bagi-bagi uang, enggak ada. Tapi pahala, yakin itu pahala. Dan jaminan dipermudah masuk ke mana? Surga, udah jelas itu.
Paham ya? Kemudian bukan hanya itu, ketenangan didapatkan di majelis ilmu di antaranya. Mencari ketenangan nggak dapat di pasar, di stadion ya, di pinggir jalan nggak dapat. Di pasar ribut, iya kan? Nah, di pinggir jalan juga bising, banyak suara motor. Tapi di majelis ilmu, di tempat ngaji seperti ini, coba antum rasakan tenang nggak rasanya? Tenang, tentram. Walaupun nggak dapat dunianya, nggak dapat hartanya, tapi dapat akhiratnya. Itu kan harus yakin itu ya, harus yakin karena apa? Karena jaminnya jelas. Diturunkan ketenangan, malaikat meletakkan apa? Sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Lihat itu. Kita nggak terasa memang karena alamnya beda. Kemudian dipermudah kemana? Dipermudah masuk ke dalam surga. Jadi nggak rugi. Nah, makanya ketika suami merintahkan mengajak istrinya untuk kajian, untuk belajar ngaji, kemudian diajak taklim kok istri nolak, nggak ada alasan yang syar'i, dia terkena dosa. Paham ya? Terkena dosa. Kita lihat lagi dikit lagi. Wa antahfadhahu fi sirrihi wa malih sahih. Dan hendaknya seorang istri menjaga, paham ya? Menjaga perintah suaminya baik dalam hal rahasianya atau dalam hal hartanya. Jangan istri suka menghabiskan harta suami tanpa izin. Ternyata digunakan untuk apa? Untuk belanja online. Belanja online ya, Shopee ya kan, Lazada misalkan, Avan ya. Nah, bicara fakta di luar sana sebagian ada seperti itu. Jadi dia hanya nguras harta suami kerja. Dia nggak pernah melihat prosesnya bagaimana di lapangan itu. Antum melihat kalau kerja bagaimana? Mungkin di depan antum pernah merasakan kerja bangunan bagaimana? Anda pernah merasakan kerja di bangunan bagaimana? Panas-panas, aduk-aduk semen ya kan. Kemudian itu belum ketika haus dan panas. Nah, kadang ada tipe istri hanya ngabisin harta suami itu ada juga. Dikit-dikit belanja online, dikit-dikit belanja online. Begitu suami gajian, hilang, habis. Belanja online bukan haram, boleh silahkan, tapi dilihat-lihat. Jangan cuma ngelihat hasilnya, lihat prosesnya itu loh. Ya enggak? Orang kadang cuma mandang hasilnya kan, Masya Allah suami hari Sabtu bawa uang banyak, gajian soalnya. Tapi nggak mau lihat prosesnya, bagaimana di lapangan, ya kan? Di lapangan itu kan kalau yang ya kerja-kerja yang mungkin antum pernah merasakan, kita pernah merasakan juga bagaimana kerja bangunan. Ya, kadang capek, kadang letih, kadang harus panas pun harus bekerja ya kan, atau kerja-kerja yang lain secara umum. Ya, kemudian ketika dapat hasilnya, dapat gajinya, nah istri harus paham. Istri yang terbaik itu adalah bagaimana caranya menghemat harta tadi. Menghemat uang tadi, uang belanja diperhemat. Bahkan kalau bisa dia nabung secara sembunyi-sembunyi nggak masalah. Tapi nabungnya untuk bersama nanti. Itu berarti dipandai sekali dia. Jadi suami nggak tahu kalau dia nabung. Ternyata ketika diperlukan ada uangnya di tabungan. Paham maksudnya? Nah, mungkin suami ngasihnya sepekan taruhlah 500.000 misalkan, ya kan? Atau berapa ratus lah. Tapi ternyata secara diam-diam dia menyembunyikan nabung. Nabungnya bukan untuk pribadi tapi untuk bersama keluarga. Di saat-saat diperlukan ada. Itu berarti pandai sekali dia. Paham ya? Ini sekedar selingan kisah bahwasanya yang namanya seorang istri hendaknya menjaga apa? Kewajiban-kewajiban dan juga menjaga perintah suami tadi. Baik fi sirrihi dalam masalah rahasianya, rahasia suami dan hartanya. Kadang suami punya rahasia kan. Makanya kalau rahasia itu sebagaimana para ulama menyebutkan dalam pantun dan seorang penyair itu nggak boleh lebih dari berapa? 2 orang. Rahasia kalau lebih dari 2 orang nggak usah berharap, tersebar udah. Rahasia itu paling berapa? Paling minimalnya 2 orang. Makanya sebutkan dalam pantun itu wa kullu sirrin fawqa itsnaini sya'. Setiap rahasia kalau lebih dari 2 orang pasti tersebar. A sama B ada rahasia. A, B ada berapa? Ada apa? Ada rahasia. B bilang, C, ana kasih rahasia tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kata C, siap katanya. C ngomong terus D. D, tak kasih rahasia tapi jangan bilang siapa. Iya, siap. D ngomong C, E. Sampai Z pun tersebar. Karena lebih dari berapa? 2. Makanya rahasia cuma 2 orang aja. Suami istri ya udah. Anak pun kadang kalau nggak diperlukan jangan dikasih tahu. Paham maksudnya? Ini dalam rumah tangga penting sekali nih. Jangan sampai kadang anak nguping dibiarin padahal kadang anak itu kan belum semuanya nalar ya. Kadang ada yang nyebarkan kemana-mana gitu kan. Jadi kondisikan. Kita lihat lagi dikit lagi pas titik itu ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Masyaallah. Kalau seandainya aku merintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Lihat, istri sujud kepada suaminya, tapi nggak boleh. Nggak boleh karena itu nggak diperintahkan. Terlalu berlebihan juga. Jangan sujud kepada suaminya. Sujud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi taat bersuami wajib. Paham ya? Nah, taat bersuami wajib tapi tidak perlu sujud itu loh. Paham maksudnya? Ini maksudnya
betapa besarnya hak suami sampai kalau seandainya diperintahkan sujud, Rasulullah merintahkan agar istri sujud kepada siapa? Suami. Tapi bukan perintah yang kemudian diperintahkan ya. Ini cuma sekedar apa? Sekedar mubalaghah. Bahwasanya hak suami sangat besar. Sampai-sampai kalau seandainya ada perintah untuk sujud, Rasulullah perintahkan agar istri sujud kepada suaminya. Faham maksudnya? Tapi ini bukan maknanya diperintahkan untuk sujud, tidak, karena nggak ada perintah. Bahkan apa? Istri tetap wajib taat pada suaminya dan tidak perlu sujud. Paham ya? Cukup dia melaksanakan apa yang jadi tugasnya. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Yang terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Penting ini suami istri ini. Apabila seorang laki-laki itu suami mengajak istrinya berhubungan badan, berhubungan badan, mengajak kasurnya misalnya berhubungan badan, istrinya nolak. Banyak alasan, wah belum ngasih gaji aja kok, wah belum ini itu, padahal dia nggak ada halangan. Kalau dia haid masih mending, datang bulan masih mending nolak, atau masih nifas mending nolak. Tapi ini nggak ada alasan syar'i, cuman alasannya mungkin karena ngambek, atau mungkin karena jengkel, atau mungkin karena belum dikasih gaji, atau belum cair, atau saldonya kosong misalkan, Nah, barangkali menolak ajakan suami, lihat ini, ngeri ancamannya. Kemudian bermalam di malam tersebut dalam keadaan suami marah nggak dilayani istri tadi, niscaya malaikat melaknat istri, melaknat wanita tadi sampai pagi hari. Ngeri loh. Laknat bukan tanggung-tanggung, yang laknat siapa? Malaikat. Laknat malaikat loh, bukan manusia biasa loh ya. Ini makhluk yang paling Allah Ta'ala jadikan makhluk yang bagaimana taat, nggak pernah maksiat nih malaikat. Melaknat perempuan tadi karena tidak mau menurutin ajakan suami. Tapi dengan apa? Dengan catatan tanpa alasan. Kalau alasannya jelas, mungkin sakit, suami memaklumilah, ya kan? Kalau mungkin dia sedang benar-benar capek sekali, ya, suami memaklumilah. Dalam artian semuanya harus saling memahami, saling pengertian. Paham ya? Jadi pastikan suami istri itu tidak kuper, kurang perhatian terhadap syariat, dan pastikan juga barakallahu mereka suami istri ini harus paham dan juga perhatian, saling pengertian. Paham ya? Seperti itu, barakallahu fi. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita ambil, semoga jadi pelajaran buat kita semuanya, terkhususkan yang sudah suami istri. Kalaupun sebagian yang belum bersuami atau mungkin belum beristri, untuk gambaran ke depannya bahwasanya suami istri itu bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis, romantis, dinamis, dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.